Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, di dunia ini ada manusia yang mencintai kita melebihi kedua orang tua kita. Anda tahu siapa? Ya, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah banyak menderita untuk kita. Dia dicaci, dimaki, dibenci, bahkan diusir dari kampung halamannya. Sahabatnya disiksa siang dan malam di hadapan matanya. Bahkan paman yang sangat dicintainya dicincang-cincang tubuhnya, jantungnya dikunyah oleh orang-orang yang membenci dakwahnya. Sepanjang hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela menanggung beban penderitaan. Bahkan ia pernah diboikot 3 tahun lamanya bersama istri dan anaknya, sampai dia hanya bisa makan daun kering dan tongkat-tongkat kayu yang direndam bermalam-malam, ditumbuk hingga halus. Itulah yang dimakan oleh Rasulullah bersama keluarganya selama 3 tahun lamanya. 3 tahun lamanya beliau menderita di gurun pasir, kelaparan bersama keluarga yang dicintainya. Pemboikotan inilah yang mengantar ibunda kita tercinta jatuh sakit dan meninggal dunia. Sedih, berkali-kali sedih. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan menangis membasahi pipi dan janggutnya saat istri yang dicintainya meninggal dunia. Bahkan 6 bulan setelah Khadijah meninggal dunia, paman yang sangat dicintainya, yang dianggap sebagai ayahnya, yang melindungi perjuangannya selama ini pun dipanggil oleh Allah. 2 orang inilah yang telah melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai tetesan darah yang terakhir. Khadijah melindungi Rasulullah dengan hartanya. Abu Talib pamannya melindungi Rasulullah dengan kekuasaan yang dia miliki. Ketika mereka berdua meninggal dunia, orang-orang kafir Quraisy tak lagi segan untuk mengganggu, bahkan memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat di hadapan Ka'bah, dia sujud, datanglah Uqbah bin Abi Mu'ayyid menimpakan kotoran onta yang baru keluar dari perut di atas kepala dan punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan kampung halamannya, dia pergi ke Taif. Di Taif 9 hari lamanya dia ketuk-ketuk pintu penduduk Taif, berharap ada di antara mereka yang mau menerima dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang ada adalah penolakan. Yang diterima oleh Rasulullah adalah caci maki, kebencian. Bahkan di hari ke-10, penduduk Taif berdiri di pinggir jalan, berlomba-lomba mengusir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melempari batu, melempari kotoran dan tulang, sampai-sampai anak angkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Zaid bin Haritsah, tak mampu menahan begitu banyaknya kotoran, begitu banyaknya batu dan tulang yang dilontarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berlari
berlari dan berlari. Sahabatku, Rasulullah telah banyak menderita untuk memastikan kita selamat di dunia ini. Kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Sampai malaikat Jibril pun marah. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inilah saatnya ya Rasulullah. Engkau angkat tanganmu ke langit ya Rasulullah. Engkau minta kepada Allah agar Allah memerintahkan kepadaku untuk mengangkat gunung yang paling besar di Taif ini. Aku akan mengangkat gunung itu. Aku akan timpakan kepada penduduk Taif. Tak akan kusisakan walau hanya satu." Tapi lagi-lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Jibril, jangan Jibril. Dia umatku Jibril. Aku akan berdoa kepada Allah. Kalau bukan mereka yang beriman kepadaku, semoga anak cucu cicit mereka yang nanti beriman kepada Allah." Sahabatku, dia sangat mencintai kita. Ketika duduk-duduk bersama para sahabatnya, beliau pernah berkata, "Sahabatku, aku rindu dengan ikhwanku." Dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, "Aku rindu dengan saudaraku yang hidupnya jauh setelah kalian. Mereka tidak pernah melihat wajah sama seperti kalian melihatnya. Bahkan mereka belum pernah duduk denganku. Tapi mereka sangat mencintai. Mereka sangat rindu berjumpa denganku. Dan saksikanlah sahabatku, bahwa aku pun rindu kepada mereka. Aku rindu kepada mereka, sahabat." Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menundukkan pandangannya. Air matanya mengalir membasahi pipi dan janggutnya. Sahabatku, kalau bukan karena cinta, tidak mungkin beliau menyebut nama kita di detik-detik terakhir hidupnya. Ia berkata, "Ummati, ummati, ummati." Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Umatku ya Allah. Aku titipkan umatku kepadamu ya Allah. Bahkan saat dia dibangkitkan dari kuburnya, yang pertama kali dia tanyakan, "Jibril, hari apa ini Jibril?" Lalu Jibril pun berkata, "Inilah hari pembalasan ya Rasulullah." "Mana umatku Jibril? Mana umatku?" Lalu Rasulullah sibuk ke sana kemari, mencari-cari kita. Di saat ibu, ayah, dan anak kita tidak peduli lagi dengan kita, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kesana kemari mencari-cari kita. Setiap orang yang dia jumpai, dia peluk, dia berikan air dari telaga Kautsar. Lalu umatnya pun berkumpul. Kita semua berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolonglah ya Rasulullah. Mintalah kepada Allah agar kita bisa dimaafkan. Agar dosa-dosa kami diampuni ya Allah. Kami takut ya Rasulullah. Kami takut kepada Allah ya Rasulullah."
Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, sahabatku, umatku, inilah saatnya. Inilah saatnya aku akan berdoa kepada Allah. Doa ini aku simpan. Sepanjang hidupku aku tak pernah menggunakan doa ini. Dan doa ini adalah doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Para nabi telah menggunakannya di dunia. Tapi aku simpan doa ini untukmu, wahai umat. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang sujud di bawah aras. Sujud dengan sujud yang sangat lama. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ribuan tahun Rasulullah sujud. Kepalanya tak kunjung dia angkat. Dia terus memuji-muji Allah. Sampai Allah berfirman, Irfa ra'saka ya Muhammad. Angkat kepalamu wahai Muhammad. Minta apa yang ingin engkau minta. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepalanya. Lalu dia berdoa, ya Allah, ummati, ummati, Allahumma sallim sallim, umatku ya Allah. Umatku ya Allah, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Lalu Allah berfirman, Muhammad, tunggulah umatmu di ujung sirat. Lalu satu persatu pun kita berjalan di atas titian siratal mustaqim. Satu persatu kita jatuh. Karena amal kita tak cukup, maka kita jatuh di atas titian sirat, jatuh ke neraka jahanam. Saat kita jatuh, Rasulullah sedih. Rasulullah menangis membasahi pipi dan janggutnya. Dia datang lagi kepada Allah, sujud di bawah aras. Sembari menangis dia berkata, ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, Allahumma sallim sallim, selamatkan mereka ya Allah. Dia adalah hamba-Mu ya Allah. Engkau yang menciptakannya ya Allah. Tidak ada yang mencintai dan menyayanginya melebihi diri-Mu ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah. Ribuan tahun Rasulullah sujud. Dia berdoa untuk kita, sahabat. Sampai Allah berfirman, Muhammad, Muhammad, angkat kepala. Angkat kepala. Sekarang aku akan perintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Wahai malaikat penjaga neraka, akhriju minan nar. Masuklah ke dalam surga. Man qala fi qalbihi mithqalat min dzarratin min iman. Masuklah ke dalam surga. Cari umat Nabi Muhammad. Orang yang ada imannya walau hanya sebesar biji zarrah. Keluarkan mereka. Sahabatku, adakah yang mencintai kita melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Carilah di dunia ini. Kita tidak akan pernah menjumpai ada yang mencintai kita. Ada manusia yang mengasihi kita melebihi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.